Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfi Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Di sini sudah ada data-data tersedia, yaitu artinya nomor 1 dijawab 1, nilainya 3, nilainya 1, dan seterusnya. Dan kemudian kita cari skor totalnya. Caranya dari seluruh jawaban. Di jawaban ini setiap responden ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian sorot, dari nomor 1, dari soal 1 sampai soal akhir. Kemudian tanda panah, kemudian tutup kurung, enter jumlah dari responden nomor 1 yaitu 15. Kemudian kita tarik sampai responden 30. Kemudian kita cari R hitung, yaitu kolerasinya. Dan kita cari dengan mengetik sama dengan, ketik korel, kurang buka, arahkan cursor di sini, tarik sampai terakhir, kemudian koma, kemudian sorot total sampai ke responden 30. Kemudian klik 4. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Soal nomor 2 dan seterusnya. Kita tinggal tarik sampai sampai soal 6. Dan ini hasilnya dari nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian cari R tabelnya. Bagaimana cara mencarinya? R tabel, kemudian melihat responsennya ada 30, kemudian kita lihat di tabel produk momen N-nya yaitu respondennya. Kemudian taraf signifikan ada 5% dan ada 1%. Kita ambil yang 5%, responden 30. Ya. Taraf signifikan 5% yaitu nilainya adalah 0,361. Tabelnya yaitu 0,361. Kemudian kita tarik sampai nomor soal 6. Nanti kita bandingkan R hitung dan R tabel itu besarnya yang mana. Uji validitas itu kita ingin tahu valid atau tidak, kita bandingkan R hitung ini dengan R tabel. Apabila R hitung ini lebih besar R tabel, maka nilainya keterangannya valid. Apabila R tabel lebih kecil dari apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka nilainya keterangannya tidak valid. Nah, di sini ada
R hitung lebih besar dari R tabel, berarti valid. Nah, R hitungnya 0,643, kalau yang R tabelnya 0,361. Mana yang lebih tinggi? Nah, yang lebih tinggi berarti R hitung. Maka R tabel itu kurang. Ya, kurang. Maka soal ini adalah valid. Apabila ingin mengetahui validitasnya, yaitu dengan rumus sama dengan if. If itu apabila dalam kurung R hitung diklik lebih besar sama dengan R tabel diklik, kemudian dikasih keterangannya valid, yaitu tanda kutip V, tanda kutip, koma itu selain itu. Setelah itu kita tanda kutip lagi tidak valid, atau bisa di disingkat dengan TV ya, dan di tanda kutip lagi sama dengan, kemudian enter, kemudian kita tarik sampai soal 6. Di sini sudah terlihat yang valid ada 4 dan yang tidak valid ada 2. Kita akan cari reliabilitas. Dari sebuah instrumen berapa reliabilitasnya? Ini menggunakan rumus Alia-Tonnage. Nah, ini rumusnya. R-nya relasi sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurang 1 dikurang, ini namanya jumlah varian butir, dan ini varian total. Ini rumusnya. Sebelum masuk rumus, kita terlebih mencari dari setiap K-nya berapa, varian totalnya berapa, jumlah varian butirnya berapa. Langkah pertama mencari varian butir. Soal ketik sama dengan var dalam kurung arahkan kursornya ke jumlah respon dari 1 dan tarik ke 30 responden. Kemudian kurung tutup dan enter. Kemudian ditarik sampai ke soal 6. Nah, sudah terlihat jumlah variannya berapa. K itu jumlah soal. Nah, kita cari dengan rumus Excel, yaitu klik sama dengan klik jumlah valid, kemudian cari jumlah varian butir, berarti varian yang ini dijumlahkan sama dengan sum. Kemudian dalam kurung klik varian pertama sampai terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Ini jumlah variannya. Butirnya kemudian
kita cari varian total. Varian total, ketik sama dengan, kemudian var dalam kurung, arahkan kursor total dari pertama sampai 30 responden. Sekarang mencari reliabilitasnya. Kita cari dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan K, diklik terus diklik lagi K-nya, dikurangi koma 1,1 itu rumusnya ya, dikali sama dalam kurung 1 di dalam rumusnya dikurang jumlah varian butir diklik, kemudian dibagi varian total, diklik kurang tutup, ada 3, berarti kita kasih tutup kurung 4 ya. Kemudian enter. Nah, berarti kita sudah menemukan reliabilitasnya adalah 0,476 ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fiabriza. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan data Savierow. Ini bahan-bahannya ada Excel dan SPSS. Ya. Di SL itu terdapat 2 data A dan data B. Biasanya kan kalau di kelas itu kita menggunakan jumlah siswa dan responden. Kita di sini ada 13 data A dan 13 data B. Dan di sini berdistribusi normal atau tidak, langsung saja menggunakan SPSS. Yaitu caranya menggunakan data yang di Excel, kita kopikan satu persatu sebanyak 13 responden. Kemudian data B juga kita kopikan sebanyak 13 responden. Kemudian kita buka, dan di sini datanya kurang beratur, maka lewat aja ya. Jika nilai signifikan bukan. Nah, kita klik analyze, langsung deskriptif statistik, kemudian explorer, kemudian kita pindahkan data 1 dan data 2 ke defendant list. Kemudian kita klik plots, kemudian kita klik normality plot with test. Kemudian kita pencet continue, kemudian kita klik OK.
Ya, maaf, sedang loading. Ntar dipotong aja. Ya, sekarang kita mencari signifikannya. Sudah dihitung tadi, sudah ditemukan. Sekarang data yang ke-1-nya adalah 0,230 dan data yang keduanya adalah 0,081. Nah, berarti data ke-1 itu normal. Data kedua juga berarti normal. Karena jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data penelitiannya berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data penelitiannya berdistribusi tidak normal. Berarti di sini data ke-1 dan data kedua dua-duanya non normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.